Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini ada satu pertanyaan yang akan saya jawab dengan antusias sekali. Kenapa? Karena saya senang sekali apabila ada masyarakat atau penerima bantuan sosial di luar sana yang sudah open mind, sudah paham terkait apa sih ini bantuan sosial. Sebenarnya bantuan sosial ini diberikan kepada siapa? Dan pertanyaannya yaitu terkait bagaimana caranya untuk mengundurkan diri dari penerima bantuan sosial. Nah, sebenarnya apabila saya mengangkat terkait hal ini, banyak sekali komentar yang masuk bahwa siapa sih yang mau mengundurkan diri? Pasti tidak ada penerima bantuan sosial yang mau mengundurkan diri dari penerima bantuan sosial. Sebab yang diterima yaitu adalah uang secara gratis dari pemerintah. Nah, ini adalah salah satu pemahaman yang salah. Kenapa? Di sini perlu saya tegaskan kembali bahwa untuk bantuan sosial itu bukanlah pemberian secara gratis dari pemerintah, melainkan itu adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang dianggap miskin atau layak bantu. Nah, kata miskin ini berarti bertujuan hanya diberikan kepada masyarakat yang tergolong layak bantu. Jadi apabila sebenarnya Bapak Ibu yang menerima bantuan sosial ini tidak termasuk di dalam layak tersebut, maka ketahuilah bantuan sosial atau uang yang Bapak Ibu terima selama ini itu adalah hak orang-orang miskin yang Bapak Ibu terima. Nah, jadi ini adalah pemahaman yang perlu kita pahami lagi bersama-sama terkait tujuan pemberian bantuan sosial tersebut. Nah, makanya saya senang sekali apabila ada pertanyaan yang masuk seperti ini, yaitu terkait caranya, bagaimanakah cara untuk mengundurkan diri dari penerima bantuan sosial. Dan sebenarnya hal ini juga sudah pernah saya terapkan, sudah pernah saya praktekkan langsung, saya sosialisasikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yang ada di wilayah dampingan saya di tahun 2020 lalu setelah COVID ya. Pada waktu itu saya mensosialisasikan terkait hal ini, yaitu terkait syarat-syarat penerima bantuan sosial dan tujuan pemberian bantuan sosial itu saya sosialisasikan secara berkala langsung kepada KPM-KPM-nya. Dan alhamdulillah pada waktu itu hanya dalam kurun waktu 2 bulan saja ada sebanyak 86 KPM yang mengundurkan diri serentak berbareng-bareng mengundurkan diri secara sukarela dari penerima bantuan sosial setelah tahu manfaat atau tujuan pemberian bantuan sosial itu ternyata seperti ini. Nah, juga yang saya sampaikan pada waktu itu yaitu adalah untuk bantuan sosial ini ada kuotanya khusus untuk PKH sendiri yaitu 10 juta KPM dan untuk BPNT itu sendiri yaitu sebanyak 18,8 juta KPM. Jadi apabila nih misalnya di dalam 10 juta KPM ini yang terdaftar sebagai aktif penerima bantuan sosial, ternyata di dalam 10 juta KPM ini ada orang yang terselip sekitar beberapa persen yang sebenarnya dia sudah tidak layak menerima bantuan sosial lagi, tapi masih diam-diam aja karena masih mendapatkan uang dari pemerintah, tidak melaporkan diri atau tidak mengundurkan diri secara sukarela. Maka kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar layak bantu ini atau benar-benar miskin dan benar-benar mengharapkan bantuan sosial ini, datanya tidak bisa masuk sebagai penerima bantuan sosial disebabkan kotanya penuh. Dan kota ini penuh, sebenarnya sebagian itu terisi oleh masyarakat atau KPM yang sudah tergolong mampu secara sosial ekonomi. Nah, jadi kesempatan untuk masyarakat yang betul-betul layak bantu ini tidak bisa masuk sebagai penerima bantuan sosial dikarenakan kotanya penuh. Tapi apabila dari 10 juta KPM ini sebagai PKH ada kota yang kosong, masyarakat yang sudah sadar atau sudah mampu secara sosial ekonomi itu memiliki kesadaran bahwa ia harus mengundurkan diri dari penerima bantuan sosial, lalu kemudian ia mengundurkan diri, maka sebenarnya ia membuka peluang bagi masyarakat yang layak bantu yang selama ini datanya berada di daftar tunggu agar bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan bantuan sosial juga. Nah, itu yang saya sosialisasikan selama ini sehingga pada waktu itu hanya dalam kurun waktu 2 bulan saja KPM kurang lebih 80 KPM bareng-bareng mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial di wilayah dampingan saya pada waktu itu. Nah, jadi di video kali ini yang akan saya bahas sebenarnya yaitu adalah tata cara mengundurkan diri
dari penerima bantuan sosial. Jadi kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru saja bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, karena di channel ini ada beragam yang selalu saya bahas terkait bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya serta regulasi atau program-program yang saat ini berjalan pemberian dari kementerian, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah tata cara mengundurkan diri dari penerima bantuan sosial. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melaporkan langsung kepada pendamping sosialnya masing-masing. Cukup melapor saja langsung ke pendamping sosialnya masing-masing. Apabila Bapak Ibu penerima PKH, melaporkan diri kepada penerima PKH-nya, dan apabila Bapak Ibu adalah penerima BPNT, maka melapor ke pendamping BPNT-nya. Nah, tapi apabila Bapak Ibu adalah penerima PKH plus BPNT, maka cukup melapor ke pendamping PKH-nya saja. Oke, jadi itu tadi, langsung melapor aja ke pendampingnya bahwa Bapak Ibu akan mengundurkan diri secara sukarela. Nah, setelah Bapak Ibu melaporkan diri kepada pendampingnya, maka Bapak Ibu akan diberi pilihan apakah Bapak Ibu akan langsung digraduasi secara mandiri sebagai penerima bantuan sosial aja, atau Bapak Ibu akan diberikan bantuan sosial pahlawan ekonomi Nusantara dengan syarat nanti akan mengundurkan diri secara sukarela apabila bantuan sosial penanya itu sudah berjalan, usahanya itu sudah berjalan. Jadi di sini ada dua pilihan yang diberikan kepada Bapak Ibu. Pilihannya itu tergantung Bapak Ibu sendiri, tersesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, itu untuk cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, Bapak Ibu juga bisa dapat melaporkan diri langsung kepada operator 6NG atau petugas Puskesos, pusat kesejahteraan sosial yang ada di desa atau kelurahan setempat. Nah, di sana biasanya Bapak Ibu akan langsung dimutakhirkan datanya di aplikasi 6NG. Mentidaklayakkan KPM tersebut dikarenakan sudah mampu secara sosial ekonomi. Kemudian cara yang ketiga, Bapak Ibu dapat mengundurkan diri secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Nah, untuk aplikasi Cek Bansos ini bisa Bapak Ibu download atau unduh melalui Play Store atau Web Store. Setelah itu Bapak Ibu membuat akun terlebih dahulu, aktivasi akun terlebih dahulu, lalu kemudian di sana cari menunya mengundurkan diri, lalu tekan tombol mengundurkan diri dan selesai. Bapak Ibu akan keluar atau mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial secara mandiri. Dan biasanya apabila Bapak Ibu mengundurkan diri secara mandiri sebagai penerima bantuan sosial seperti ini, maka bantuan sosial seperti PKH ataupun BPNT akan secara otomatis nonaktif. Tapi untuk bantuan kesehatannya seperti BPJS kesehatannya yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, biasanya ini akan disesuaikan lagi. Dilihat lagi tingkat sosial ekonominya KPM yang mengundurkan diri ini. Apabila memang benar-benar sudah berada di desil menengah ke atas, maka ia akan dialihkan dari iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah atau PBIJK misalnya, akan dialihkan ke mandiri apabila Bapak Ibu memang benar-benar sudah mampu secara sosial ekonomi. Tapi apabila sosial ekonominya itu masih menengah, maka yang terputus ini adalah bantuan sosial PKH-nya dan juga BPNT-nya. Namun untuk BPJS kesehatannya itu masih ditanggung oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Nah, sedikit tambahan di video kali ini, yaitu di aplikasi Cek Bansos ini bukan hanya berlaku untuk mengundurkan diri secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos, tapi melalui aplikasi Cek Bansos ini Bapak Ibu juga bisa menyanggah orang-orang yang ada di sekitarnya Bapak Ibu yang mungkin secara kasat mata dan Bapak Ibu paham sekali bahwa orang ini sebenarnya mampu secara sosial ekonomi. Bapak Ibu bisa menyanggah orang tersebut melalui aplikasi Cek Bansos ini, memutus bantuan sosialnya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu di sini merasa bersalah karena Bapak Ibu menyanggah orang tersebut. Justru sebenarnya Bapak Ibu memberikan peluang alias membantu orang-orang yang selama ini memang benar-benar membutuhkan bantuan sosial,
tapi datanya itu belum lolos masuk ke DTKS sebagai penerima bantuan sosial dikarenakan kuotanya masih full. Jadi apabila Bapak Ibu menyangga orang-orang yang ada di sekitarnya Bapak Ibu yang sudah mampu secara sosial ekonomi, artinya Bapak Ibu tidak bersalah. Justru Bapak Ibu sudah membantu orang-orang miskin yang layak bantu masuk ke dalam DTKS, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang benar-benar layak bantu agar bisa masuk ke dalam DTKS juga karena kuotanya kosong. Karena itu tadi Bapak Ibu menyangga orang-orang yang sudah mampu, yang masih menerima bantuan sosial, yang berada di sekitar tempat tinggalnya Bapak Ibu. Tapi ada syaratnya. Pada saat Bapak Ibu menyangga orang tersebut, lampirkan, sertakan lampiran foto, misalnya foto asetnya, seperti misalnya rumahnya atau lain sebagainya, yang mobilnya atau sebagainya. Di sana Bapak Ibu juga menjelaskan alasannya kenapa dia disangga, karena apa. Harus betul-betul detail pada saat menyangga orang tersebut. Dan satu hal lagi, jangan takut nanti datanya akan kelihatan bahwa siapa yang menyangga orang ini. Nah, di sana tidak akan kelihatan Bapak Ibu ya bahwa orang ini disangga oleh tetangganya misalnya, atau disangga oleh salah satu temannya misalnya, bestinya misalnya. Di sana tidak akan kelihatan di aplikasi tersebut bahwa KPM ini bantuan sosialnya tidak cair lagi karena disangga oleh Ibu Fatimah misalnya. Di sana tidak akan terbaca seperti itu. Melainkan pada saat dicek di 6NG akan muncul keterangan seperti ini. Ditidaklayakkan oleh Pemda atau pemerintah daerah, sehingga bantuan sosialnya tidak masuk lagi karena keterangannya di DTKS itu menjadi merah atau blank. Salah satu contohnya seperti ini. Nah, jadi dipersilahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mendownload aplikasi tersebut dan silahkan menyanggah orang-orang yang sudah mampu tapi masih menerima bantuan sosial. Dan ini juga bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengundurkan diri secara mandiri sebagai penerima bantuan sosial karena sudah merasa mampu secara sosial ekonomi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat lainnya yang mendaftar, yang betul-betul layak menerima bantuan sosial agar bisa mendapatkan bantuan sosial juga. Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial bisa langsung tuliskan komentarnya di bawah video ini. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.